Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Febriani dengan NIM 2102829 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel jurnal yang telah saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nuri Novianti Afida selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel jurnal ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Penguatan Pendidikan Karakter untuk Generasi Emas 2045. Adapun kerangka artikel yang akan dibahas yaitu yang pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, pada bagian abstrak. Bagian ini menggambarkan tentang gambaran singkat mengenai topik permasalahan yang dibahas, yang mana hal ini meliputi alasan pemilihan topik, metode penelitian yang digunakan, serta di akhirnya disertai ringkasan hasil dari pembahasan. Untuk alasan saya memilih judul tersebut yaitu karena seperti yang kita ketahui pada tahun 2045 Indonesia itu akan memasuki masa kemasannya karena adanya bonus demografi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, yaitu dengan mempersiapkan generasi emas yang berkarakter. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Untuk kesimpulannya adalah pendidikan karakter memiliki peran yang besar dalam menciptakan generasi emas yang berakhlak, cerdas dalam berpikir, serta terampil untuk menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Selanjutnya bagian pendahuluan. Pada bagian ini membahas tentang 4 hal, yaitu yang pertama definisi pendidikan, yang kedua bonus demografi tahun 2045, yang ketiga pendidikan karakter, dan yang terakhir generasi emas. Selanjutnya bagian metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang pentingnya pendidikan karakter untuk membangun generasi emas di masa depan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, di mana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, literatur, dan publikasi lain yang layak dijadikan sumber untuk penelitian yang akan diteliti penulis, dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data tersebut melalui pendapat para ahli. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Pada bagian ini membahas mengenai bonus demografi, yang kedua generasi emas, yang ketiga pendidikan karakter, dan yang keempat pendidikan karakter menuju generasi emas 2045. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai bonus demografi. Pada bagian ini dijelaskan mengenai definisi penjelasan apa itu bonus demografi dan apa manfaat dari bonus demografi ini. Yang kedua, dijelaskan bagaimana upaya kita untuk menghadapi era bonus demografi itu sendiri. Pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai generasi emas. Pada bagian ini dijelaskan betapa pentingnya pendidikan dalam menciptakan generasi emas di tahun 2045. Dan yang kedua dijelaskan generasi emas yang dipersiapkan untuk menghadapi abad 21. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pendidikan karakter. Pertama-tama dibahas mengenai masalah yang banyak terjadi yang berdampak buruk pada karakter anak bangsa. Yang kedua mengenai mulai menipisnya karakter anak bangsa. Dan yang ketiga membahas tentang betapa pentingnya pendidikan karakter dalam memperbaiki dan menyiapkan generasi yang berkualitas. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pendidikan karakter menuju generasi 2045. Yang pertama yaitu dibahas mengenai hubungan pendidikan karakter dengan generasi emas 2045.
Yang kedua, dibahas tentang bagaimana pendidikan mampu mewujudkan generasi emas 2045. Dan yang terakhir, dibahas mengenai karakter yang diharapkan untuk generasi emas 2045. Pada bagian terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan bahwa periode bonus demografi di Indonesia dimulai tahun 2015 sampai 2035 dengan tingkat ketergantungan sekitar 0,4 sampai 0,5. Proporsi ini menunjukkan usia anak-anak kurang dari 15 tahun akan terus berkurang dibandingkan penduduk usia kerja, yaitu 15 sampai 64 tahun. Sistem pendidikan masa depan Indonesia adalah pendidikan yang menghantarkan generasi masa kini menjadi generasi emas 2045. Di 100 tahun terlepas dari belenggu penjajah, Indonesia mengharapkan memiliki gold generation yang membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Gambaran sosok manusia Indonesia generasi 2045 harus menjadi pijakan dan cantolan upaya pendidikan, dan pendidikan akan memainkan peran baru dalam perspektif perkembangan sosok generasi 2045. Selain itu, generasi 2045 juga dipersiapkan untuk menghadapi abad 21. Abad 21 adalah abad yang berbeda dengan abad 20. Pada abad 21, perkembangan teknologi begitu cepat, persaingan antara bangsa begitu tinggi, dan karenanya dibutuhkan generasi yang kuat, cerdas, kreatif, responsif, dan berkarakter sehingga mampu menjaga jati diri bangsa dan budaya nasional. Oleh karenanya, karakter menjadi salah satu perhatian khusus dalam bidang pendidikan. Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Banyak hasil dari penelitian yang membuktikan bahwa karakter seseorang mempengaruhi kesuksesannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan 80% dari soft skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter sangat urgent untuk ditingkatkan. Karakter generasi 2045 merupakan kekuatan utama membangun masa depan bangsa. Pendidikan menyongsong 2045 harusnya mampu membangun karakter generasi emas 2045 agar memiliki sikap positif, pola pikiran esensial, komitmen normatif, dan kompetensi abilitas. Karakter harus dilihat sebagai sifat-sifat menyeluruh dari sebuah kepribadian, mewarnai keseluruhan perilaku seseorang. Inilah esensi dari sebuah konsep karakter. Jika seseorang berkarakter baik di rumah, maka ia akan berkarakter baik pula di tengah masyarakat, di tempat kerja, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.